Film dimulai ketika Benjamin Barker atau Sweeney Todd dan seorang pelaut bernama Anthony sedang berlayar. Diketahui Benjamin baru saja keluar dari penjara. Dulunya dia adalah seorang tukang cukur yang handal dan cukup terkenal di daerahnya. Benjamin masuk penjara dikarenakan difitnah dan dijebak oleh seorang hakim yang bernama Turpin. Turpin melakukan itu semua karena dia tertarik dengan istrinya Benjamin yang bernama Lucy. Ketika turun dari kapal, Anthony bertanya, apakah semuanya baik-baik saja, Tuan Todd? My mind is far from easy. I beg your indulgence, Anthony. In these once familiar streets, I feel shadows everywhere. Beberapa waktu kemudian, Benjamin mendatangi sebuah daerah bernama Victoria London yang dulu merupakan daerah tempat tinggalnya. Di daerah ini dulunya adalah tempat barbershopnya ketika dia masih menjadi seorang tukang cukur. Kemudian Benjamin masuk ke sebuah toko pai daging pada lantai bawah barbershopnya. Toko pai daging ini dimiliki oleh seorang perempuan bernama Nyonya Lovett. Tak seperti toko makanan pada umumnya, toko pai daging ini terlihat sepi, kotor dan binatang ada di mana-mana. Hingga Nyonya Lovett mengakui bahwa toko pai dagingnya adalah toko paling terburuk di London. Benjamin disambut oleh Nyonya Lovett dan memberikannya sebuah minuman dan pai daging yang dilihat saja tak enak dan disajikan dengan tampilan seadanya. Come with me. We'll get you a nice tumbler of gin, eh? Kemudian Benjamin bertanya pada Nyonya Lovett tentang bangunan yang ada di lantai atas tokonya. Nyonya Lovett menjawab bahwa tempat itu sudah lama tak dihuni dan dulunya tempat itu dihuni oleh seorang tukang cukur handal bersama keluarganya. Namun malang suatu ketika tukang cukur tersebut masuk penjara dan istrinya digoda oleh seorang hakim bernama Turpin. Pada malam harinya Turpin menyuruh asistennya untuk membawa Lucy ke rumahnya yang sedang mengadakan pesta. Kemudian Lucy diberi minuman hingga mabuk dan tak sadarkan diri, dan Turpin pun memanfaatkan situasi itu dan melancarkan rencana jahatnya. Kemudian Benjamin berteriak pada Nyonya Lovett dan menyuruhnya berhenti menceritakan hal tersebut. Seketika Nyonya Lovett menyadari bahwa orang yang sedang berbicara dengannya adalah Benjamin. Lalu Benjamin pun bertanya di mana istri dan anaknya sekarang. Nyonya Lovett mengatakan bahwa istrinya bunuh diri dengan meminum racun arsenik karena dirinya mengalami depresi. Sedangkan anaknya diadopsi oleh Hakim Turpin. Tried to stop her, but she wouldn't listen to me. 15 years dreaming I might come home to a wife and child. Sweating and living hell on a false charge. It's Todd now. Sweeney Todd. Not Barker. And he will have his revenge. Kemudian Nyonya Lovett mengajak Benjamin ke tempat barbershopnya di lantai atas. Sesampainya di tempat itu, Benjamin mengingat masa lalu yang pernah terjadi. Lalu Nyonya Lovett menunjukkan alat cukur Benjamin dulu yang dia simpan di bawah lantai kayu. Dimulai dari situlah Benjamin ingin membuka kembali barbershopnya dengan nama barunya Sweeney Todd. Scene pun berganti. Terlihat seorang gadis cantik yang sedang duduk di depan jendela kamarnya dengan ditemani seekor burung. Saat dia bernyanyi, Anthony mendengar suara itu dan melihat ke arah jendela dan memperhatikan seorang gadis tersebut. Tiba-tiba datanglah pengemis yang ingin meminta uang dari Anthony. Kemudian Anthony bertanya pada pengemis itu tentang gadis tersebut. Dan diketahui bahwa dia bernama Joanna Barker. Ternyata gadis itu adalah anak Benjamin yang telah beranjak dewasa. Dari bayi hingga sekarang Turpin telah membawa dan mengurungnya di dalam rumah. Lalu pengemis mengatakan, jangan terlalu berharap pada gadis tersebut karena dia dalam pengawasan Turpin. Dan lanjut berkata, kau bisa saja dihukum cambuk bila kau masuk dan menggoda gadis itu. Anthony pun sepertinya jatuh cinta pada pandangan pertama dan dia ingin melepaskan Joanna dari rumah tersebut. Anthony yang terpesona melihat gadis itu dan tak sadar bahwa Hakim Turpin pun memperhatikan dirinya dari kejauhan. Kemudian Hakim Turpin pun memanggil Anthony dan menyuruhnya masuk. Setelah masuk, Turpin pun mengancam Anthony agar dia tak pernah lagi untuk memandangi Joanna lagi di depan rumahnya.
Scene pun berganti memperlihatkan Benjamin yang sedang pergi ke sebuah pasar bersama Nyonya Lovett. Ketika di pasar, Benjamin melihat asisten Hakim Turpin yang dulu membawa istrinya ke rumah Turpin. Pada saat itu juga dengan amarah yang bergejolak, Benjamin hampir membunuhnya. Namun ditahan oleh Nyonya Lovett dan berkata, "Jangan sekarang, tunggu nanti waktu yang tepat." Kemudian di pasar itu terdapat orang-orang yang sedang berkumpul dan menyaksikan seorang tukang cukur asal Italia. Dia bernama Pirelli, seperti nama ban. Saat itu dia sedang menunjukkan aksi dirinya sebagai tukang cukur handal dan dia juga mempromosikan sebuah minyak eliksir yang dapat menyuburkan rambut. Begitu juga dengan asisten Pirelli yang sedang membantunya dan bernama Toby. Di saat sedang mempromosikan minyak tersebut, Benjamin dan Nyonya Lovett pun meremehkan minyak itu. Mereka mengatakan minyak itu seperti cairan kencing yang dimasukkan ke dalam botol. Pirelli dan Toby tak terima atas diremehkan oleh mereka. Dan pada akhirnya Pirelli menerima taruhan Benjamin untuk menunjukkan hasil bakat mereka sebagai sesama tukang cukur. Benjamin pun meminta asisten Turpin untuk menjadi jurinya dan kemudian Benjamin pun menang dalam taruhan tersebut. Dia mendapatkan uang sebesar 5 pound. Setelah semua selesai, Benjamin pun menawarkan cukur gratis pada asisten Turpin tersebut dan dia pun mengiyakan tawaran itu. Kemudian scene pun berganti ketika Joanna sadar bahwa selama ini ada seorang pria yang terus memperhatikan dirinya dari luar rumah. Joanna kemudian melemparkan sebuah kunci pada Anthony. Dia tak berani untuk keluar rumah walaupun dia memegang kunci kamarnya karena telah diancam oleh ayahnya. Tanpa dia sadari ternyata Turpin melihat Joanna yang sedang melemparkan kunci itu. Setelah Anthony mendapat kunci tersebut, dia pun pergi mendatangi barbershop Benjamin. Kemudian Anthony menceritakan bahwa ada seorang gadis yang dikurung di rumah Hakim Turpin. Dia berencana untuk membawanya malam hari dan meminta izin pada Benjamin untuk menyewa tempat barbershopnya dan menitipkan Joanna. Benjamin yang mendengar cerita itu pun paham dan mengetahui bahwa gadis yang dimaksud adalah Joanna, yaitu anak kandungnya sendiri. Lalu dia pun mengizinkan Anthony. Setelah Anthony pergi, datanglah Pirelli bersama Toby ke barbershopnya. Benjamin menyuruh Nyonya Lovett untuk mengajak Toby ke toko painya. Sementara Pirelli masuk ke barbershop dan memberitahu bahwa dia mengetahui bahwa Sweeney Todd adalah Benjamin Barker itu sendiri. Khawatir Pirelli akan menggagalkan rencananya, Pirelli pun dihajar habis-habisan oleh Benjamin menggunakan panci panas hingga Pirelli pun mengeluarkan darah yang begitu banyak. Toby yang mengingat bahwa Pirelli ada janji dengan penjahitnya langsung bergegas ke lantai atas untuk menghampiri Pirelli. Namun Benjamin telah menyembunyikan Pirelli ke dalam peti kayu. Kemudian Benjamin meyakinkan untuk Toby menunggu di bawah bersama Nyonya Lovett. Setelah Toby pergi, Pirelli ternyata belum mati dan muncul di balik peti kayu. Benjamin yang menyadari hal itu langsung mengeksekusi Pirelli dan membantainya di bagian leher sampai dia pun benar-benar tewas. Kemudian scene berganti yang memperlihatkan Hakim Turpin yang sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim. Setelah sidang selesai, Hakim Turpin pun memberitahu berita baik pada asistennya dan berkata bahwa dia akan menikahi Joanna. Asistennya menyarankan agar dia membersihkan janggutnya agar terlihat lebih muda. Lalu sang asisten pun memberitahu bahwa ada tukang cukur baru yang handal dan dapat membuat dirinya lebih terlihat mempesona di hadapan para wanita. Turpin yang mendengar hal itu pun bergegas ke barbershop yang dimaksudkan oleh asistennya. Scene pun berpindah ke barbershop. Nyonya Lovett yang kaget karena Benjamin telah membunuh Pirelli dan juga berencana untuk menghabisi Toby sekalian segera melarangnya. Dikarenakan Toby akan dia jadikan sebagai babu untuk mengelola toko painya. Tak lama kemudian Hakim Turpin pun datang bermaksud untuk mencukur jenggot. Tak pikir lama dengan rasa dendam yang menggebu, Benjamin langsung melaksanakan rencananya untuk membunuh Turpin. Namun saat akan melakukan aksinya, Anthony datang ke barbershop dan menceritakan bahwasanya Anthony telah menemui Joanna. Turpin yang kebetulan ada di sana dan mendengar hal itu marah dan bersumpah tak akan pernah menginjakkan kakinya kembali ke barbershop tersebut. Benjamin pun marah pada Anthony karena telah menggagalkan aksinya terhadap Turpin. Lalu Benjamin pun bersumpah untuk membalas dendam pada seluruh dunia dengan melampiaskan amarahnya dengan membunuh semua pelanggannya sambil menunggu kesempatan untuk membunuh Turpin. Mendengar rencananya itu, Nyonya Lovett pun bersedia membantunya. Mereka berdua akan menjadikan mayat korbannya menjadi pai daging agar bisa meningkatkan usahanya. Lalu Benjamin pun memodifikasi kursi cukurnya dengan menggunakan pedal mekanis yang dapat dioperasikan melalui pintu perangkap yang langsung menuju ke dapur Nyonya Lovett.
Sementara itu, Anthony mulai mencari Joanna yang telah dikirim ke rumah sakit jiwa setelah Turpin mengetahui rencana Anthony untuk membawanya kabur. Setelah menggunakan daging-daging manusia untuk dijadikan kue pie, bisnis toko kue pie pun semakin ramai dan maju dengan pesat. Toby pun dijadikan asisten untuk mempromosikan bisnisnya. Suatu hari Nyonya Lovett mengatakan pada Benjamin rencananya untuk pindah ke pantai. Namun Benjamin menolaknya, karena Benjamin masih belum berhasil membalaskan dendamnya pada Hakim Turpin. Kemudian di sisi lain Anthony akhirnya bisa menemukan keberadaan Joanna. Dan atas saran dari Benjamin, dia akan menyamar sebagai asisten pembuat rambut palsu agar bisa masuk ke rumah sakit jiwa dan membawa Joanna kabur. Lalu Benjamin pun membuat rencana baru untuk kembali mendatangkan Hakim Turpin. Benjamin pun menyuruh Toby menyampaikan surat yang isinya bahwa Anthony telah menculik Joanna dan akan dibawa ke barbershop Benjamin. Toby yang mulai curiga terhadap Benjamin dan Nyonya Lovett mengatakan kalau selama ini dia tak menyadari telah ikut berperan dalam kejahatan mereka. Karena mengetahui hal itu, Nyonya Lovett mengurungnya di dalam ruang pemanggang daging, dikarenakan dia khawatir bahwa Toby nantinya akan membongkar niat jahat mereka. Asisten Hakim Turpin pun datang ke toko untuk melaporkan bahwa penduduk sekitar telah mengeluh akan bau busuk yang keluar dari cerobong asap toko. Namun Benjamin mengajaknya untuk cukur gratis, dan pada saat itulah Benjamin melakukan aksinya dengan membunuhnya. Singkat cerita, Nyonya Lovett memberitahu Benjamin atas kecurigaan Toby. Mereka berdua pun mencari Toby yang telah hilang di ruang pemanggang daging. Ternyata Toby bersembunyi di gorong-gorong tempat pemanggang. Disitulah dia menemukan mayat asisten hakim tersebut turun dari pintu jebakan. Sementara itu Anthony membebaskan Joanna dan membawa Joanna ke barbershop dengan mengunci petugas rumah sakit jiwa di dalam sel. Joanna, I'll be right back to you. Half an hour and we'll be free. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang pengemis yang suka mengganggu Benjamin, Nyonya Lovett dan Anthony sepanjang film. Dirinya sedang menuju ke toko, terlihat bahwa dia sedang mencari asisten Hakim Turpin. Lalu Benjamin pun memergokinya, dan sepertinya pengemis itu juga mengenalinya. Pada saat itu juga terdengar suara Turpin yang mendatangi barbershop Benjamin. Lalu Benjamin segera memenggal leher si pengemis dan mengirim tubuhnya ke pintu perangkap. Saat Turpin masuk, Benjamin mengatakan Joanna ada di bawah. Lalu menjelaskan padanya bahwa Joanna telah menyesal dan menyadari kesalahannya. Setelah tenang, kemudian Benjamin menawarkan Turpin untuk bercukur gratis. Dan di sanalah Benjamin akhirnya mengungkapkan identitas aslinya pada Turpin. Dan pada saat itu juga Benjamin pun melakukan aksinya. Dia menusuk leher Turpin berkali-kali dan membunuhnya. Lalu Benjamin pun menjatuhkannya ke pintu perangkap. Joanna yang sebelumnya telah bersembunyi dalam peti mengetahui hal itu. Joanna pun keluar dari persembunyiannya. Lalu Benjamin pun bersiap untuk memenggal lehernya karena dia belum menyadari bahwa itu adalah Joanna. Namun dari kejauhan terdengar sebuah teriakan dari Nyonya Lovett yang berasal dari ruang pemanggang. Dan hal itu mengalihkan Benjamin ketika dia akan melakukan aksinya. Nyonya Lovett memberitahu pada Benjamin bahwa Turpin masih hidup dan mencoba menarik bajunya sebelum kehabisan darah dan mati. Melihat cahaya dari api pemanggang, Benjamin tersadar bahwa wanita pengemis yang telah dibunuhnya adalah istrinya sendiri yang selama ini dia yakini telah mati karena keracunan atas cerita Nyonya Lovett. Lalu Benjamin pun berpura-pura memaafkan dan berdansa dengan Nyonya Lovett yang berbohong atas cerita yang dikarangnya. Itu semua Nyonya Lovett lakukan ternyata karena dia mencintai Benjamin. Dan tiba-tiba Benjamin melempar Nyonya Lovett ke dalam tungku yang terbuka dan kemudian dia menguncinya. Lalu Benjamin pun kembali menghampiri istrinya dan membelai mayat istrinya itu. Hingga tiba-tiba Toby muncul dari selokan lalu mengambil sebuah pisau cukur yang telah dijatuhkan Benjamin sebelumnya. Tepat ketika Benjamin mengangkat kepalanya, Toby pun memenggal kepala Benjamin hingga tewas dan kemudian Toby pun pergi meninggalkannya. Dan film pun selesai. Mudah-mudahan bisa sedikit menghibur ya, walaupun beda dari genre biasanya yang menginspirasi.
Baiklah, mungkin sekian dulu akhir kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.